Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Hari ini kita akan meneruskan materi minggu lalu, yaitu himpunan semesta dan diagram Venn. Kalau kalian lihat ada di LKS ya, bisa dibaca. Tadi juga Ibu sudah membagikan catatan yang akan Ibu jelaskan kali ini di Google Classroom. Bagi yang belum lihat, silakan dilihat Google Classroom-nya ya. Oke. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Lambangnya S atau U. Tapi yang biasa kita pakai itu lambangnya adalah S. Oke. Contohnya begini. Tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut. A 1, 3, 5, 7, 9, B min 4, min 2, 0, 2, 4, dan C 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita lihat contoh yang A dulu. 1, 3, 5, 7, 9. Yang kita tahu adalah bilangan ganjil, betul? Nah, bilangan ganjil itu termasuk bilangan apa? Bilangan asli. Jadi, semesta dari himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Dapat dimengerti? Karena bilangan asli mulainya dari 1, maka 1, 3, 5, 7, 9 bisa dikatakan himpunan bilangan asli. Bu, gimana kalau saya mau bilang itu adalah himpunan bilangan ganjil? Boleh. Jadi, ini tuh boleh juga dikatakan himpunan bilangan ganjil. Gitu ya. Atau, boleh nggak Bu, kalau himpunan bilangan bulat? Boleh saja. Karena 1, 3, 5, 7, 9 juga masih dalam semesta atau dalam lingkup bilangan bulat. Jadi, kalau semesta itu, lihat dulu himpunannya, lalu dia termasuk angka yang mana nih? Nah, itu adalah semestanya dan semuanya adalah benar. Oke, untuk yang B, min 4, min 2, 0, 2, 4. Nah, karena ada min, ada 0, dan ada positif, maka ini adalah himpunan bilangan bulat. Ya. Lalu kalau mau dikatakan himpunan bilangan genap boleh nggak Bu? Nah, kita lihat lagi himpunan bilangan genap mulainya dari mana? Kalau kita lihat catatan minggu lalu, himpunan bilangan genap itu mulainya dari 2. Artinya bilangan genap itu termasuk dalam himpunan bilangan asli, bukan termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Jadi yang B ini bukan himpunan bilangan asli, melainkan hanya himpunan bilangan bulat. Lalu yang C, 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, jangan terkecoh ya. Mentang-mentang ini banyak bilangan ganjilnya, jadi kalian katakan ini adalah bilangan ganjil. Tidak, di sini kan ada 2. Nah, 2 bukan bilangan ganjil. Kalau melihat dari himpunan yang kemarin, ini adalah himpunan bilangan prima. Nah, yang pertama kita bisa mengatakan kalau itu adalah himpunan bilangan prima. Untuk yang lain, berarti dia juga termasuk himpunan bilangan asli. Gitu. Paham ya, Nak? Oke, nanti boleh dilengkapi catatannya ya. Kita lanjut ke
diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah gambar untuk menyatakan himpunan. Jadi selain 3 cara menyatakan himpunan kemarin, ada satu cara lagi yaitu dengan menggambar diagram Venn. Nah, caranya adalah yang pertama buat sebuah persegi panjang. Lalu tuliskan huruf S pada pojok kiri atas persegi panjang tersebut. Di sini ada contohnya. Kalian bisa lihat. Pertama digambar dulu persegi panjangnya. Lalu dituliskan huruf S di pojok kiri atas. Ya. Kemudian buatlah lingkaran untuk menyatakan sebuah himpunan. Lalu beri nama himpunannya. Jadi kalau di sini ada himpunan A dan B, berarti lingkarannya ada 2. Ada lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B. Di sini ada lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B. Lalu tulis semua anggota himpunan di dalam lingkaran. Kemudian beri titik atau noktah. Nah, nanti di sini semuanya dituliskan anggota-anggota himpunan A atau anggota-anggota himpunan B. Lalu yang terakhir adalah anggota yang bukan termasuk himpunan namun masih ada dalam himpunan semesta, maka anggota-anggota tersebut ditulis di luar lingkaran. Nah, gitu ya, Nak. Oke, sebelum kita menjawab contoh ini, Ibu mau jelaskan dulu macam-macam gambar himpunan, gambar diagram Venn. Nah, jadi menggambar diagram Venn itu juga bisa macam-macam bentuknya. Kita lihat di sini, yang pertama adalah saling lepas. Apa maksudnya saling lepas? Saling lepas itu lingkaran himpunan-himpunannya, ini dan ini, tidak bersinggungan atau masing-masing. Kenapa bisa digambar saling lepas? Jika antara himpunan A dan B tidak ada anggota yang sama. Jadi antara A dan B masing-masing aja gitu, nggak ada yang sama. Beda dengan saling beririsan. Nah, kalau saling beririsan, gambarnya seperti ini ya, Nak. Jadi lingkarannya itu saling bertumpuk antara A dan B. Kenapa bisa gambarnya saling beririsan? Jika antara himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama. Kalau ada anggota yang sama, artinya adalah hanya beberapa anggota yang sama ya. Misalnya di himpunan A ada angka 1 dan angka 2. Lalu di himpunan B juga ada angka 1 dan angka 2. Maka angka 1 dan angka 2-nya ditulis di tengah-tengah antara A dan B. Dengan catatan, kita harus menggambar dulu lingkarannya dengan bentuk saling beririsan. Baru kita masukkan yang sama di tengah atau di bagian irisannya. Paham ya, Nak? Kemudian, ada lagi A bagian B. Berarti kalau A bagian B, lambangnya seperti ini ya, Nak. A bagian B. Nah, kalau A bagian B, gambar lingkarannya saling bertumpuk seperti ceplok telur. Gitu ya. Andaikan A bagian B, berarti semua anggota A ada di B. Paham ya, Nak? Semua anggota A ada di B. Maka yang kecil siapa? Yang di sebelah kiri yaitu A. Nah, yang kecil itu berarti posisinya ada di dalam lingkaran B yang lebih besar. Kebalikannya, kalau B bagian A,
Berarti lambangnya seperti ini ya. B bagian A. Berarti yang kecil adalah yang B. Maka B ada di dalam lingkaran A yang lebih besar. Artinya apa? Jika semua anggota B ada di A. Jadi sebelum kita menggambar diagram Venn, terlebih dahulu kita mendefinisikan gambarnya akan seperti apa nih? Saling lepas, saling beririsan, A bagian B atau B bagian A. Oke. Kita jawab contoh yang pertama. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, di sini sudah digambar diagram Venn-nya untuk langkah 1, 2, dan 3. Yaitu gambar persegi panjang, S, lalu himpunan-himpunannya. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu. Antara A dan B, apakah ada yang sama? Kita cek ya. Di A ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu di B ada 2, 4, 6, dan 8. Adakah yang sama antara A dan B? Tidak ada yang sama ya. Maka diagram Venn-nya adalah saling lepas. Nah, maka bisa kita gambar lingkarannya terpisah, tidak ada yang termasuk. Lalu, pertama kita masukkan himpunan A dulu, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita gambar sini ya. Pertama, gambar titiknya dulu. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, asalkan di dalam lingkaran, kita boleh menaruh angkanya di mana saja. Yang penting tidak boleh di luar lingkaran ya. Lalu, himpunan B, 2, 4, 6, 8. Kita mau tulis acak nih misalnya. 2-nya di sini, 4-nya di sini, 6-nya di sini, 8-nya di sini. Boleh. Asal masih ada di dalam lingkaran. 2, 4, 6, 8. Lalu, adakah yang di luar lingkaran? Kita harus cek dulu satu persatu angka mana saja yang sudah dituliskan. Pertama, angka 1. Kita tandai sini. 1 sudah. Lalu 2 sudah? 2 sudah. 3 sudah? Ya. 4 sudah? Sudah. 5 sudah? 6 sudah? 7 sudah? 8 sudah? 9 sudah? 10. Nah, 10 belum dituliskan. Artinya 10 tidak termasuk dalam himpunan A maupun himpunan B. Maka kita bisa tulis 10-nya di luar lingkaran. Nah, titik dulu. Kita tulis di sini 10. Begitu ya, Nak, caranya. Paham? Nah, Ibu rasa kalian paham ya. Lalu, contoh lain. Nah, di sini Ibu sudah menggambar persegi panjangnya dan menuliskan himpunan semestanya atau tanda S-nya. Jadi kita tinggal mengidentifikasi gambarnya yang saling lepas, beririsan, atau himpunan bagian ya. Oke. Di sini ada 2 himpunan juga, P dan Q. Pertama kita lihat adakah yang sama anggotanya antara P dan Q. 1, tidak. 4, 4 sama. 7, tidak ada. 6, tidak ada. 5, tidak ada. Kalau ada yang sama, ingat tadi apa? Saling beririsan. Nah, kalau saling beririsan gambarnya gimana? Kita lihat lagi nih. Oke, tuh. Kalau saling beririsan berarti gambarnya saling menempuk. Nah, gambarnya seperti ini, Nak.
Pertama gambar dulu salah satu lingkaran A, lalu kita gambar lagi lingkaran B. Tulis lingkaran A di sini, lalu di sini lingkaran B. Nah, pertama yang harus kita tulis adalah yang di tengah dulu atau irisannya. Di sini irisannya adalah 4. Maka tulis dulu pertama angka 4 di tengah. Nah, lalu di lingkaran A selain 4 ada apa? Ada 1, ada 7. Nah, maka 1 dan 7 kita letakkan di luar irisan, tapi masih dalam di lingkaran A. 1 di sini, 7 di sini. Lalu yang B, selain 4 ada 5 dan 6. Berarti 5-nya ditulis di sini dan 6-nya ditulis di sini. Nah, sudah. Kemudian kita cek apakah himpunan semestanya sudah ditulis semua. Oke, kita cek satu-satu. 0 belum ditulis ya. 1 sudah ditulis, 2 belum ditulis, 3 belum ditulis, 4 sudah ditulis, 5 sudah ditulis, 6 sudah ditulis, dan 7 sudah ditulis. Jadi sisanya yang kita tulis yang tidak digarisi, berarti 0, 2, 3, udah 3 aja ya, 0, 2, dan 3. Maka selesai gambar gambar diagram Venn-nya seperti ini akhirnya. Nanti Ibu kasih catatan akhirnya ya. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Oh, di sini ada notasi himpunan. Terlebih dahulu kita harus mendefinisikan ini anggotanya siapa aja sih. Oke, masih ingat pelajaran yang pertama? Himpunan M adalah X sedemikian hingga X kurang dari 0, di mana X anggota S. S di sini adalah himpunan semesta yang ini ya. Maka si X ini adalah himpunan dalam S yang kurang dari 0. Kita lihat di sini yang kurang dari 0 adalah min 2 dan min 1. Maka bisa kita tulisnya di sampingnya ini min 2 dan min 1. Sip. Lalu himpunan N ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kita lihat lagi, adakah anggota yang sama antara M dan N? Kita cek. Di M ada min 2. Di N juga ada min 2. Berarti ada yang sama ya. Lalu di M ada min 1. Di N juga ada min 1. Wah, ternyata setelah kita lihat semua anggota M ada di N. Maka kalau semua anggota M ada di N berarti M yang lebih kecil dong. M bagian dari N. Masih ingat tadi gambarnya seperti apa? Kalau M bagian dari N, karena M yang lebih kecil, maka M ada di dalam N. Oke, nak. Kita gambar dulu lingkaran yang besar. Lalu gambar lagi lingkaran yang kecil. Yang besar adalah N. Kita namai di sini N. Yang kecil adalah M. Namai M. Oke. Lalu masukkan yang sama dulu. Karena yang sama adalah M, atau yang lebih kecil adalah M, maka kita masukkan M dulu. Yaitu min 2 dan min 1. Titik, min 2, titik, min 1. Nah, setelah min 2 dan min 1 ditulis, tinggal sisanya himpunan N yang selain min 2 dan min 1, yaitu 0, 1, dan
2. Kita tulis di lingkaran N 0, 1, 2. Oke. Nah, cek lagi di himpunan semesta, adakah yang belum ditulis? Tadi kan min 2, min 1 sudah ditulis. 0, 1, 2 juga sudah ditulis. Berarti sisanya adalah 3, 4, dan 5. Kita tulis di luarnya. 3, 4, 5. Jadi, begini gambarnya. Paham ya? Contoh terakhir, yaitu contoh nomor 4. Nah, ada lagi nih notasi himpunan. Kita baca ya. Himpunan K adalah himpunan S atau semesta di antara 7 dan 17. Antara 7 dan 17. 7 di sini, 17 di sini. Berarti himpunannya adalah nih, kita tulis ya. 9, 11, 13, dan 15. Oke. Nah, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan sedikit. Untuk himpunan L-nya, Ibu ubah jadi 11 dan 15. Oke. Lanjut. Kita lihat mana angka yang sama. 9 tidak ada, 11 ada, 13 tidak ada, dan 15 ada. Berarti 11 dan 15 ada di 9, 11, 13, dan 15. Artinya adalah L bagian dari K. Berarti yang kecil adalah yang L. Kita gambar himpunannya, ada gambar lingkarannya. Sama yang besar dulu. Yang besar, lalu yang kecil. Yang kecilnya adalah L. Yang besarnya adalah K. Nah, kita gambar L-nya dulu ya. Kita masukkan L-nya dulu. L-nya adalah 11 dan 15. Oke. Lalu himpunan K selain 11 dan 15 adalah 9 dan 13. Oke. Di himpunan semesta selain 9, 13, 11, dan 15 adalah 1, 3, 5, 7, dan 17, dan 19. Kita tulis di sini 1, 3, 5, 7, 17, dan 19. Nah, jadi gitu ya nak. Ini adalah diagram Venn dari L bagian K. Oke. Berharap kalian paham dengan penjelasan dari Ibu serta contoh-contoh yang telah Ibu berikan. Lalu kerjakan tugasnya. Sudah ada di Google Classroom ya ini. Ada 2. Yang pertama, menentukan himpunan semesta. Jadi tentukan saja jawabannya himpunan bilangan apa. Tuh, himpunan bilangan apa gitu ya. Untuk yang nomor 2 berarti ada 2 gambar. Gambar yang pertama S, K, dan L. Gambar yang kedua S, M, dan T. Ya, silakan dikerjakan ya nak. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.